Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 4 akan mempresentasikan tentang bentuk, pola, dan jenis komunikasi. Yang mana anggota kelompoknya yaitu ada Haikal Dika Septiana dengan NIM 070, Dwi Ari dengan NIM 117, Wildan dengan NIM 132, Ahmad Dhani dengan NIM 151, dan Afiful Ulfi Fakir dengan NIM 190. Di sini kami akan membahas tentang pengertian komunikasi, pola komunikasi, jenis-jenis komunikasi, contoh jenis komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya melalui berbagai media, seperti kata-kata, simbol, atau tanda-tanda, untuk mencapai pemahaman yang sama. Nah, tujuan komunikasi ini sendiri adalah untuk menyampaikan informasi, membangun hubungan, mempengaruhi perilaku, menyelesaikan masalah, meningkatkan kerjasama, dan memberikan hiburan. Dengan komunikasi yang efektif, pemahaman yang jelas dapat tercapai dan tujuan bersama dapat tercapai. Untuk pola komunikasi ini sendiri yaitu ada empat, ada linear, interaksional, transaksional, dan hierarki. Nah, linear yaitu satu arah tanpa umpan balik. Artinya, model komunikasi linear ini adalah model yang komunikasi satu arah di mana pesan dikirim dari pengirim ke penerima tanpa umpan balik. Dikembangkan oleh Claude Shannon dan Van Weber pada tahun 1945, model ini awalnya untuk menjelaskan komunikasi dalam telekomunikasi dan kemudian diterapkan dalam berbagai bidang komunikasi. Untuk komponennya sendiri yaitu ada pengirim, pesan, saluran, penerima, dan gangguan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Emil Dan. Baiklah, selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan dari model komunikasi linear. Yang pertama itu adalah kelebihan model komunikasi linear, yaitu ada sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, efektif untuk penyebaran informasi ke banyak orang. Ketiga, memudahkan perencanaan pesan. Selanjutnya yaitu kekurangan model komunikasi linear. Yang pertama itu tidak ada umpan balik. Yang kedua ada kurang efektif untuk komunikasi interpersonal. Baiklah, di sini ada contoh dari komunikasi linear, boleh ditayangkan. Mohon maaf karena mungkin gangguan jaringan dan gangguan sinyal, jadi contoh iklan tadi itu agak nge-lag. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang iklan tadi. Iklan tadi itu tuh adalah kami mengambil iklan dari perusahaan Serum Marjan. Di sini perusahaan Serum Marjan tadi membuat sebuah iklan tentang produk sirup mereka, kemudian ditayangkan di TV. Proses ini bersifat satu arah karena pesan hanya disampaikan dari perusahaan ke audiens tanpa adanya umpan balik langsung. Penonton hanya menerima informasi tentang produk, sementara perusahaan tidak langsung mengetahui reaksi mereka saat iklan tersebut ditayangkan. Selanjutnya ini ada model komunikasi interaksional atau ada umpan balik bergantian. Model komunikasi interaksional adalah model dua arah di mana penerima memberikan umpan balik kepada pengirim. Dikembangkan oleh Wilbur Scranton pada tahun 1954. Model ini lebih dinamis dan memperbaiki kelemahan model linear dengan menambahkan konsep umpan balik, memungkinkan komunikasi berlangsung bolak-balik. Selanjutnya itu ada komponen model komunikasi interaksional. Yang pertama ada pengirim, ada pesan, ada saluran.
Kemudian ada penerima, ada umpan balik, dan juga ada konteks. Selanjutnya itu kelebihan model komunikasi interaksional. Yang pertama ada memungkinkan adanya umpan balik. Yang kedua, lebih sesuai untuk komunikasi interpersonal. Yang ketiga, dapat digunakan dalam berbagai situasi. Terakhir, kekurangan model komunikasi interaksional. Yang pertama itu memerlukan waktu lebih lama. Yang kedua, rentan terhadap gangguan kontekstual. Yang ketiga, tidak selalu efektif dalam komunikasi massal. Selanjutnya, nah di sini ada contoh dari video komunikasi interaksional. Kami mengambil kasus negosiasi antara sales dan juga pelanggan. Di sini, sales menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan, kemudian terjadi percakapan dua arah. Pelanggan bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, atau penawaran balik, dan sales menyesuaikan strateginya berdasarkan respon tersebut. Misalnya, sales menawarkan harga tertentu, lalu pelanggan meminta diskon. Proses ini bersifat dinamis karena kedua pihak saling bertukar pesan, memberikan umpan balik, dan beradaptasi hingga tercapai kesepakatan atau tidak. Baik, videonya bisa di stop, lanjut ke model komunikasi selanjutnya. Untuk model komunikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dwi. Oke, kepada Saudara Wildan, terima kasih untuk kesempatannya. Pada slide ini, kami akan menjelaskan mengenai apa sih model komunikasi dari transaksional atau dua arah. Model komunikasi transaksional merupakan model komunikasi yang dinamis dan berkelanjutan, di mana penerima bertindak secara simultan dalam model ini, baik pengirim atau penerima berperan aktif dalam komunikasi. Komponen-komponen model komunikasi transaksional yaitu yang pertama pengirim, kedua message, message atau pesan, ketiga petunjuk, keempat feedback, kelima konteks. Konteks sendiri terdiri dari konteks fisik, sosial, dan psikologis yang memengaruhi bagaimana pesan dapat dipahami. Selanjutnya adalah ada eh, kelebihan dan kekurangan pada model transaksional sendiri memiliki kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi yang interaktif dan dinamis, selanjutnya mempercepat pemahaman dan respons, selanjutnya yaitu kecocokan untuk komunikasi dan interpersonal. Adapun kekurangannya sendiri yaitu kekurangan pada model komunikasi transaksional. Yang pertama kompleks dan bisa membingungkan, kedua rentan terhadap gangguan dan kesalahpahaman, selanjutnya yaitu kekurangan efektivitas untuk komunikasi secara massal. Selanjutnya, berikut adalah contoh komunikasi transaksional. Oke, boleh di stop eh, dan dilanjutkan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Haikal. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan model komunikasi hierarki. Model hierarki dalam komunikasi adalah struktur yang terorganisir dalam tingkatan, di mana informasi mengalir dari satu level ke level lainnya. Biasanya digunakan dalam organisasi dengan struktur yang jelas, seperti perusahaan atau militer, dan bisa bersifat satu arah atau dua arah. Contoh lain adalah model komunikasi berjenjang, di mana informasi disampaikan secara bertahap melalui tingkat organisasi. Kelebihan dari komunikasi model hierarki adalah yang pertama struktur yang jelas, kemudian akuntabilitas dan konsistensi. Kekurangannya adalah lambatnya komunikasi, distorsi informasi, dan juga kurang fleksibel.
Kemudian slide selanjutnya, nah, video tersebut merupakan gambaran bagaimana eh, komunikasi hierarki terjadi. Berikutnya akan disampaikan oleh temannya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu terbagi 6. Slide. Nah, itu ya, yaitu ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam komunikasi ini, pesan disampaikan dengan berbicara langsung atau melalui media seperti email, surat, atau pesan teks. Contohnya yaitu presentasi, negosiasi, dan email. Komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata, melainkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau gerakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya yaitu ekspresi wajah dan ekspresi tubuh. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi secara langsung untuk bertukar informasi atau membangun hubungan. Contohnya, konsultasi, percakapan antara pelanggan dan customer service. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terjadi dalam sebuah tim atau kelompok kecil dengan tujuan tertentu, seperti berdiskusi atau mengambil keputusan bersama. Contohnya rapat tim, diskusi kelompok dalam kelas. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terjadi dalam lingkungan organisasi yang memiliki struktur dan aturan tertentu. Pesan disampaikan dari satu bagian organisasi ke bagian lainnya dengan tujuan menyampaikan informasi penting. Contohnya, pengumuman perusahaan, surat edaran, atau memo resmi. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada banyak orang melalui media massa seperti televisi, internet, atau media sosial. Contohnya iklan televisi atau berita di media. Nah, ini beberapa contoh kasus jenis-jenis komunikasi. Contoh kasus komunikasi verbal. Seseorang yang sedang melakukan presentasi bisnis, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi verbal karena pembicaraan menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal, di mana seseorang menunjukkan perasaan tidak nyaman hanya melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh tanpa berbicara. Komunikasi interpersonal, melihat seorang pelanggan yang sedang bertanya kepada customer service untuk tentang produk yang ingin dibeli. Komunikasi ini bersifat interpersonal karena terjadi secara langsung antara dua pihak. Komunikasi kelompok. Rapat tim di mana beberapa orang saling bertukar pendapat. Ini adalah komunikasi kelompok karena melibatkan beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Komunikasi organisasi. Pengumuman resmi dari pimpinan perusahaan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan baru yang akan diterapkan. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah sebuah iklan yang ditayangkan di televisi dan ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat luas. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis komunikasi serta contoh kasusnya. Saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Di sini dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan makna. Nah, tujuan komunikasi ini menyampaikan pesan secara efektif. Dan juga dari penyampaian tadi terdapat pola komunikasi. Yang pertama ada linear, interaksional, transaksional, dan hierarki. Dan juga terdapat jenis-jenis komunikasi yaitu ada komunikasi verbal, nonverbal, interpersonal, kelompok, organisasi, dan massa.
Sekian presentasi dari kami dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.